Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi, sepertinya kurang semangat ya. Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat dan bersemangat pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum ajma'in ila yaumiddin. Apa kabar ibu? Sehat? Masya Allah. Mudah-mudahan ini wajahnya tersenyum ya, Masya Allah. Mudah-mudahan senyum di wajahnya juga menunjukkan hati bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Hujan adalah berkah dari Allah. Jadi langkah kaki kita diawali dengan hujan, Masya Allah. Perbanyak doa kepada Allah, meminta apa saja yang kita perlukan kepada Allah. Jadi jangan mencaci hujan. Gara-gara hujan saya nggak bisa pergi. Gara-gara hujan saya terlambat. Karena sesungguhnya hujan adalah rizki dari Allah. Jadi jangan pernah menggerutu, mencaci, menghina sesuatu yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Alhamdulillah, pasti ada hikmah di baliknya. Kenapa hujan lama sekali? Saya jadi terlambat ke sini. Saya jadi nggak bisa on time segala macam. Masya Allah. Semua atas kehendak Allah. Kalaupun kita buru-buru hadir di sini, belum tentu kita on time. Kenapa? Allah Maha berkehendak. Bisa saja di tengah jalan kita ketemu sesuatu. Bisa saja kita ketemu lubang. Bisa saja ada sesuatu penghalang di tengah jalan. Akhirnya terlambat. Masya Allah. Jadi semua atas kehendak Allah. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang memberikan sesuatu, menahan sesuatu. Semua atas izin Allah. Ikhlas, ridho, Masya Allah, itu kuncinya Bu. Materi kita hari ini tentang apa? Menjadi hamba ya bahagia. Masya Allah, kita mulai dengan membuka hari dengan ikhlas, ridho. Itu insya Allah kita akan menjadi bahagia. Salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bibi ini rahmati Allah, kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Allah istiqomahkan hati kita di jalan ketaatan ini. Karena belum tentu, kita tidak bisa menjamin kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Saat ini kita berhijab rapi, menutup aurat, kita sholat, kita berzikir, kita tilawah, kita ikut kajian. Apa bisa jaminan besok kondisi kita masih sama? Tidak. Maka yang kita perlukan adalah pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah agar Allah istiqomahkan kita selalu dalam keimanan, dalam keislaman. Banyak nggak orang yang dulunya kita kenal, dulu hijabnya rapi, dulu sering ikut kajian. Sekarang sebaliknya, ada nggak Bu? Ada. Ternyata iman itu yazid wa yanqus. Bisa bertambah,
bisa berkurang, bahkan bisa tercabut dari hati kita. Makanya kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh banyak-banyak meminta kepada Allah agar Allah tolong kita, agar Allah jaga kita. Dan salah satu bentuk kita juga mengusahakan keimanan itu agar selalu ada di dalam hati kita adalah hadir di majelis ilmu ini, majelis zikir. Terasa nih iman saya sekarang turun. Kenapa? Karena sholatnya susah, berat banget. Mendengarkan azan, tapi seolah-olah tidak mendengarkan. Menganggap azan itu udahlah nanti. Berat banget rasanya. Sholat 5 menit itu berat banget. Tapi nonton TV, buka handphone berjam-jam gak terasa. Nah, itu indikasi apa, Bu? Indikasi hati kita sedang sakit. Obatnya apa? Ini. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah, walaupun saya belum soleh, saya melihat orang soleh, ya Allah, hati saya tersentuh. Nah, Masya Allah, rasanya seperti tanah yang kering, Bu. Kalau dikasih air, sejuk banget. Sejuk, Masya Allah. Begitu kalau kita hadir di majelis ilmu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah cuma perlu sekali saja disiram? Tidak. Harus rutin. Seperti kita punya tanaman, kalau tanamannya cuma sekali sebulan, gak tentu kita siramnya. Kira-kira subur gak tanamannya? Tidak. Begitu juga dengan iman kita. Harus terus dijaga rutin. Makanya Allah memerintahkan kita sholatnya berapa kali? 5 kali. Untuk apa? Menjaga iman kita, membersihkan hati kita. Coba kalau sekali seminggu, ya Allah, gersang sekali. Bu, rasakan ketika kita nggak sholat 1 pekan, itu kita nggak ngaji, kita nggak baca Al-Quran, nggak zikir kadang-kadang. Padahal zikir boleh. Karena nggak sholat juga kita jarang berdoa. Seperti apa kondisi iman kita? Keropos, kering. Makanya ketika sedang tidak sholat, kita sering bad mood. Kata-katanya tidak terkontrol. Jadi sudah pasang alarm dulu ke suami, ini lagi haid, jangan deket-deket. Nah, sama anak juga begitu. Kenapa? Alasannya karena nggak sholat. Kenapa? Karena nggak ada penyiramnya. Masya Allah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita butuh Allah. Kita butuh sholat, kita butuh membaca Al-Quran, kita butuh zikir. Untuk apa? Melembutkan hati kita. Kalau nggak ada sholat 1 minggu, hati kita jadi kering, keras, mudah apa, Bu? Baper. Diingetin seolah-olah dimarahin. Masya Allah. Makanya ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, memohon agar Allah jaga iman kita, Allah jaga kita selalu taat. Ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa yang diajarkan Rasulullah? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Minta sama Allah, karena kita butuh Allah untuk menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
diistiqomahkan dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam keislaman, dan Allah jumpakan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas tentang sesuatu yang sama-sama kita idam-idamkan. Benar Bu? Kita menginginkan kehidupan yang bahagia, Masya Allah. Sesuatu yang sepertinya dekat tapi kok jauh. Kita kepengen tapi kok nggak teraih gitu, Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat An-Nahl, boleh ada yang bawa Al-Quran atau ada aplikasi Al-Quran, tolong dibacakan surat An-Nahl ayat 97. Dapat? Ada yang sudah buka? Boleh Ibu dibantu bacakan ayatnya, bacakan terjemahnya. Jazakillah khairan Ibu. Alhamdulillah ya. Itu adalah tata cara ya, syarat yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi bahagia. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'min, dan dia beriman ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bibi yang dirahmati Allah, ini barometer pertama yang Allah berikan kepada kita ketika kita ingin kehidupan yang baik. Apa kata Allah? Man amila sholihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Ini kunci yang pertama. Kalau ingin
kehidupannya baik. Kehidupan baik itu bagaimana? Kehidupannya tenang, hatinya lapang, hidupnya, hatinya terhubung dengan Allah. Syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Kita ingin hidup bahagia, sementara kita tidak dekat dengan Allah. Coba periksa, ada masalah apa dengan Allah hubungan kita? Bu, seperti ketika kita punya masalah. Nah, kita mencari makna bahagia terlebih dahulu. Bahagia itu apa? Apakah bahagia itu artinya kita tidak punya masalah? Apakah bahagia itu orang yang sudah memiliki segalanya? Hartanya banyak, uangnya berlimpah, rumahnya gede, kendaraannya bagus, jabatannya tinggi. Apakah itu sudah bahagia? Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita tidak punya harta yang banyak, rumahnya kecil 6x6, jabatannya juga nggak punya, berarti kita tidak bahagia. Begitu? Tidak. Kalau kita katakan orang yang rumahnya besar, yang jabatannya tinggi, yang hartanya banyak, yang kendaraannya berderet-deret, itu pasti sudah bahagia. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang yang hartanya banyak, ternyata mereka melarikan mencari kebahagiaan pada apa? Minum minuman khamar. Mereka mencari kebahagiaan pada apa? Narkoba. Dia sudah punya istri yang cantik, ternyata dia masih cari di luar. Banyak seperti itu. Ternyata harta yang banyak, jabatan yang tinggi, istri yang cantik, anak-anak yang sukses, itu bukan sumber kebahagiaan. Bandingkan dengan seseorang yang hidupnya sederhana, suaminya tidak punya jabatan, tanahnya kecil, rumahnya kecil, tapi dia bahagia. Ternyata bahagia itu letaknya di mana? Hati. Di hati yang lapang. Itu yang pertama. Hati yang lapang. Hati yang terhubung dengan Allah. Bibi yang dirahmati Allah, ketika hati kita terhubung dengan Allah, ketika kita senantiasa mengingat Allah, maka itu kunci pertama hati kita menjadi bahagia. Jika kita jarang mengingat Allah, maka hati kita jadi sempit. Hati jadi gelisah. Pernah nggak kita merasa ketika nggak ada masalah apa-apa, kita cari sendiri. Kenapa ya kok hati saya gelisah? Kenapa ya saya melihat apapun di rumah saya kok nggak tenang? Ketemu suami padahal nggak ada masalah, tapi kok gelisah aja hatinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pertanda hubungan kita dengan Allah jauh. Gak ada yang perlu kita perbaiki. Rumah bagus, makanan tersedia, harta ada, tapi hati gelisah. Kenapa? Obatnya, penyebabnya karena yang pertama apa? Hubungan kita dengan Allah jauh. Perhatikan salat kita, perhatikan zikir kita, perhatikan baca Al-Quran kita. Sudah berapa lama kita tidak salat? Sudah berapa lama Al-Quran di rumah kita hanya sekedar mengisi
lemari. Sudah berapa lama kita tidak menyebut asma Allah? Padahal Allah katakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bahagia itu dengan Allah. Gak perlu kita pergi ke mall, gak perlu kita pergi jalan-jalan kemana-mana. Hatinya itu yang berpenyakit, hatinya itu yang jauh dari Allah. Mau kita pergi kemana? Turki, apa Bu? Kapadokia ya. Atau kita pergi ke pantai, kemana saja. Kalau hatinya jauh dari Allah, mau ketenangan apapun mau kita cari di dunia ini gak akan tenang. Kalau hatinya tidak dekat dengan Allah, hatinya tidak terhubung dengan Allah. Maka kunci kalau kita ingin bahagia, pertama kali dekati Allah. Bagaimana caranya? Perhatikan sholat kita. Sholat yang seperti apa? Sholat yang hatinya terhubung dengan Allah. Saya sholat, tapi kenapa tidak bahagia? Kenapa tidak tenang? Karena kita sholat tidak menghadirkan hati kita ketika sholat. Kita membaca Al-Quran tapi hatinya tidak hadir ketika sholat, ketika zikir, ketika membaca Al-Quran. Kita beristighfar, tapi istighfarnya gimana Bu? Astagfirullah, 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 sekedarnya saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak hadir hatinya. Kita sholat, tapi hatinya tidak hadir. Gimana mau tenang? Padahal sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau hati kita tidak tenang, gimana mau mencegah yang keji dan mungkar? Nah makanya Bibi yang dirahmati Allah, hadirkan ruh kita, hadirkan hati kita, betul-betul menghadirkan Allah ketika sholat. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak sekedar membaca Al-Quran, sekedar mencari targetnya saja. Selawat 100 kali buru-buru, istighfar 1000 kali buru-buru, gak hadir hatinya, tidak mendatangkan ketenangan. Kita mau sholat berapa rakaat pun tidak akan membekas di hati kita kalau tidak hadir Allah bersama kita. Ruh kita tidak hidup karena hanya sekedar mencapai target. Kita bawa tasbih Bu ya di jari kita, tapi kalau Allah tidak ada di dalam hati kita, hanya sekedar ritual saja. Sholatnya hanya sekedar ritual, sholawatnya hanya sekedar ritual, tapi hatinya tidak terhubung dengan Allah, tidak takut kepada Allah, tidak rindu kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, hanya lisannya saja. Tapi kalau Allah ada di dalam hatinya, hidup, Masya Allah. Ini sedang berhadapan dengan Allah, rindu. Jadi sholat itu seolah-olah sedang berhadapan dengan Allah, rindu kepada Allah. Jadi sholat 2 rakaat itu tidak jadi beban, nikmat. Makanya Rasulullah SAW, kenapa beliau bisa sholat kemudian kakinya bengkak? Kok nggak terasa capek? Karena hatinya hidup, hatinya terhubung dengan Allah. Terasa nikmat. Malah terasa apa Bu? Nggak cukup, selalu kurang. Ya Allah, pengen lagi, pengen nambah lagi ya Allah. Sama seperti kita membaca Al-Quran Bu, kalau hati kita tidak terhubung dengan Allah, kita membaca Al-Quran, jangankan 1 juz, 1 halaman, 1 lembar, itu berat banget. Ya Allah, ini masih banyak banget ya. Berapa halaman lagi? Kenapa? Enggak nikmat. Enggak nikmat baca Al-Qurannya.
pengennya capai target, tapi kok nggak terasa nikmat. Kalau nggak nikmat ibu, ya kita pengen buru-buru. Apa bu yang kita cari? Hanya sekedar penilaian manusia atau penilaian Allah? Kita mau cari pandangan manusia atau pandangan Allah? Kalau kita mencari pandangan manusia, sampai di sana saja bu, nggak terasa dalam hati kita kenikmatannya, nggak terasa. Kita hanya dapat capeknya saja. Kita membaca Al-Quran tapi setelah itu lelah, hati kita nggak hidup, nggak tenang, nggak bahagia. Membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran sama saja. Makanya kata Rasulullah SAW, ada orang yang sholat, tapi sholatnya tidak menambah kedekatannya dengan Allah, malah menjadi semakin jauh dari Allah. Bagaimana dengan sholat kita? Sholat kita sudah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, terhubung dengan Allah, ikhlas atas ketentuan Allah, atau malah sebaliknya, semakin jauh dari Allah, semakin gak tenang, semakin terbuka maksiat. Makanya ada orang yang sholat, maksiatnya tetap jalan. Kenapa? Karena hanya sebatas rutinitas saja, gak ada hatinya hadir ketika sholat. Ada orang yang rajin tahajud, rajin sholawat, rajin zikir, tapi maksiatnya jalan terus, hanya ritual saja, hanya agar dilihat orang saja, ya nggak dapat apa-apa bu, nggak ada bekasnya, tidak mencegah dia dari perbuatan yang keji, insya Allah. Tapi sholat apa? Seperti apa yang kita harapkan? Sholat yang menghadirkan rasa takut kepada Allah. Sholat yang menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita butuhkan ibu-ibu. Ternyata kita sholat selama ini tidak mendapatkan apa-apa. Capek saja. Gak nikmat. Kita membaca Al-Quran tapi gak dapat apa-apa. Gak mendapatkan ketenangan. Ternyata kita butuh Allah, bukan butuh pandangan manusia. Gak butuh. Mau orang lihat kita gak apa-apa, mau orang gak lihat kita juga gak apa-apa. Yang kita butuh Allah. Ini ternyata hati kita ringkih. Jadi sumber kebahagiaan kita dari hati. Kalau hati kita sendiri gak sehat, sakit, ringkih, kita ini, hati kita ini yang harus kita hidupkan terlebih dahulu. Menghidupkannya gimana? Dengan Allah, hadirkan Allah. Cukup Allah saja. Kalau Allah sudah di dalam hati kita, bimbing dirahmati Allah, apa masalah kita? Gak ada. Kebahagiaan hanya dengan Allah, gak butuh apa-apa. Oh, anak saya bermasalah, suami saya, ya, rumah tangga saya misalnya gitu ya, rumah saya bermasalah. Banyak, siapa di dunia ini yang tidak punya masalah? Tidak ada. Karena dunia ini tempat ujian, dunia ini tempat masalah, dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Kalau ingin bahagia yang sebenarnya di mana bu? Di surga. Nah, kalau dunia ini penuh masalah, berarti nggak ada bahagia? Tidak. Kenapa? Karena bahagia itu ada dengan Allah. Jadi kalau kita nengok di rumah kita banyak masalah, ya nggak apa-apa. Kita serahkan kepada Allah. Susah, rezeki kita disempitkan oleh Allah. Rezeki pemberian siapa? Pemberian Allah. Yang melapangkan rezeki siapa? Allah. Yang menyempitkan rezeki adalah Allah. Yang melapangkan rezeki adalah Allah.
maka kenapa kita harus khawatir dengan rezeki kita? Anak anugerah siapa? Anugerah Allah. Tidak diberikan anak, itu ketentuan Allah. Yang memberikan Allah, yang menitipkan Allah, yang tidak memberikan juga siapa? Allah. Jadi kalau sudah dengan Allah, ya sudah ikhlas. Ujian itu terasa berat ketika kita tidak dengan Allah. Terasa ringan kalau kita bersama Allah. Masalahnya dengan siapa, Bu? Dengan suami. Suami itu pemberian siapa? Pemberian Allah. Ya Allah, dia hambamu ya Allah. Suami gak sesuai dengan harapan saya. Pengennya pengertian. Ternyata dapatnya gimana? Gak pengertian, gak sabar, gak ini segala macam. Masya Allah. Ini anugerah Allah. Berarti Allah memberikan sesuai dengan kita. Asa antakrahu syai'au wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal dia baik bagimu. Allah tidak memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita tidak tahu yang kita butuhkan apa, tapi Allah tahu. Allah tidak memperturutkan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Masya Allah, Allah luar biasa. Berarti ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah uji saya dengan harta? Karena boleh jadi ketika kita diberikan harta, kita jadi lalai dengan Allah. Kita lupa dengan Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Dekati sumber kebahagiaan. Siapa? Allah. Dekati Allah dengan sepenuh hati kita, menghadirkan ruh kita, hadirkan hati kita. Ini yang selama ini tidak kita rasakan. Makanya kita tidak merasa bahagia. Kita tidak bahagia dengan Allah. Lalu bagaimana mungkin kita menjadi bahagia dengan selain Allah? Dengan Allah saja kita tidak tenang. Bagaimana mungkin kita menjadi tenang dengan yang lain? Bahagiakan dulu nih. Rasakan dulu kebahagiaan, ketenangan di hati kita dengan Allah. Hadirkan Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah kapan saja, di mana saja. Ingat Allah bukan ketika sholat saja, tidak. Ingat Allah bukan ketika zikir saja, tidak. Tapi di mana saja, kapan saja. Ketika kita ramai seperti ini, ingat Allah. Ketika kita sendiri, ingat Allah. Ketika sibuk, ingat Allah. Apa saja kondisi kita, ingat Allah. Pasti bahagia. Tapi kita gimana? Ketika sulit baru ingat Allah. Ketika ada masalah baru ingat Allah. Ketika mau bayar SPP anak, gak ada uang, baru ingat Allah. Ya Allah, gak ada uang ya Allah. Baru minta sama Allah, baru ingat sama Allah. Ketika ada masalah dengan suami, dengan tetangga, dengan keluarga, baru ingat kepada Allah. Ketika Allah sempitkan rezeki kita, kita baru ingat kepada Allah. Padahal kita inginnya Allah ingat kita. Tapi kita mengingat Allah kapan? Jarang. Jarang sekali kita ingat Allah. Kita ingat Allah ketika mau sholat, tapi itu juga kita lupa-lupakan. Entarlah bawa sholat dulu. Saya mau tidur. Saya mau main. Saya masih mau scrolling handphone. Entar, ya Allah, entar ya Allah. Seolah-olah
kita tidak butuh Allah. Kalau kita ingin bahagia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama Allah dulu. Allah yang pertama. Ternyata kita tidak benar-benar ingin bahagia. Buktinya apa? Allah kita singkirkan yang kesekian dari hidup kita. Yang kita utamakan apa? Nafsu kita, keinginan kita, syahwat kita, bukan Allah. Kalau seperti itu, apakah kita bahagia? Tidak. Ketika kita beraktivitas, kita kesampingkan Allah, kita tidur, tenang gak tidurnya? Enggak. Teringat, belum sholat, gak tenang tuh. Kita bawa memasak, mencuci, tetap ingat, ya Allah saya belum sholat. Tenang gak? Enggak. Pertama, kedua, ketiga, kita masih terasa gak tenang. Tapi kalau sudah sering Allah kita kesampingkan, sudah biasa-biasa saja, gak terasa lagi gelisah. Bahkan meninggalkan sholat jadi biasa. Al-Quran ada, tapi berat hati kita membacanya. Jangankan membacanya, membukanya saja jadi berat, gak nikmat. Bahkan ketika melihat orang membaca Al-Quran kita gelisah, gak tenang. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pertama, Allah berikan hati kita gelisah ketika menunda sholat. Ketika menunda sholat hati kita gelisah, terus langsung kita sholat, sambut, Allah sehatkan lagi hati kita. Tapi ketika kita abaikan hati yang gelisah tadi, menunda sholat, akhirnya apa? Jadi biasa. Meninggalkan sholat pun gak apa-apa, biasa saja, gak terasa gelisah, udah tenang-tenang saja. Berapa lama kita sudah meninggalkan sholat? Bagaimana mungkin kita akan bahagia kalau bukan bersama Allah? Karena hati kita milik siapa? Milik Allah. Allah yang memberikan ketenangan, kebahagiaan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan. Bukan harta, bukan emas, bukan berlian, bukan mobil, tapi Allah, sumber ketenangan dari Allah. Maka dekati Allah. Itu yang pertama, bibi yang dirahmati Allah. Dekati Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki sholat kita, hadirkan Allah bersama kita di mana saja. Bukan ketika ikut kajian aja ingat Allah, di mana saja. Lagi mengendarai kendaraan, lagi masak ingat Allah. Ini anugerah Allah, saya bisa masak, saya bisa bertemu anak, bertemu suami, itu anugerah Allah. Ingat Allah selalu, apa saja kondisinya. Sehingga kalau ingat Allah, bagaimana? Allah jaga kita. Kalau kita ingat Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Kalau Allah ingat kita, Allah yang jadi penglihatan kita. Artinya apa? Allah jaga penglihatan kita, hanya melihat yang baik-baik saja. Ketika scrolling handphone, kelihatan ini, oh ada film yang gak baik. Allah jaga, ini gak baik, jangan tinggalkan. Ketika kita mendengar orang gibah, Allah jadikan di hati kita ada filternya, penyaring. Oh ini gak baik. Allah jaga kita agar kita tidak ikut ke sana melakukan kemaksiatan. Allah jaga kaki kita kemana kita melangkah, Allah jaga. Masya Allah, Allah jaga.
Luar biasa bentuk penjagaan Allah ketika kita mengingat Allah. Kita ingin bermaksiat, Allah jaga. Allah jaga, Allah lindungi kita, nggak jadi. Baru hatinya mau berprasangka buruk, nggak jadi. Masya Allah, Allah jaga. Allah jaga nih, tangan kita mau ngambil sesuatu yang bukan hak kita, Allah jaga, nggak jadi. Masya Allah, itu bentuk penjagaan Allah ketika kita ingat Allah. Jadi bukan hanya sekedar di lisan saja. Zikir itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi gimana? Di hati kita, perbuatan kita, Masya Allah, Allah jaga. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ingat Allah, Allah pasti akan mengingatmu. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita betul-betul dekat dengan Allah, maka Allah juga akan dekat kepada kita. Itu. Jadi yang pertama, ketika kita ingin bahagia, dekati Allah. Sumber bahagia itu bukan dari mana-mana. Gak perlu kita punya harta yang banyak dulu baru bisa bahagia, tidak. Gak perlu punya mobil baru dulu baru bisa bahagia, tidak. Karena berapa banyak orang yang punya harta, punya rumah yang gedung, yang gede, punya jabatan yang tinggi, ternyata hatinya tidak bahagia. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya dekat dengan Allah, meskipun kondisinya terbatas, hatinya bahagia. Dan insya Allah, bibi rahmati Allah, mudah-mudahan itu adalah kita yang sedang mengusahakan bahagia. Bersama siapa? Bersama Allah. Itu yang pertama, dekati Allah. Perbaiki ibadah kita. Bukan hanya sekedar rutinitas, bukan sekedar ritual, tapi kita membutuhkan Allah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ibu yang dirahmati Allah, ridho atas segala pemberian Allah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang hatinya ridho terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau ridho terhadap pemberian Allah, maka hati kita tidak akan kecewa. Allah menetapkan kepada kita, Allah tunda jodoh kita, Allah tunda rezeki kita, Allah tunda anak kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Atau sebaliknya, Allah berikan kepada kita jodoh, tapi gak sesuai harapan kita. Pengennya suami yang romantis, suami yang perhatian, yang pengertian, yang suka memberi. Masya Allah, ternyata Allah berikan yang sebaliknya, bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana? Bahagia? Kalau kita tidak ridho terhadap keputusan Allah, maka kita tidak akan bahagia. Ridho. Kuncinya apa? Kuncinya tadi, asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik bagimu, atau sebaliknya, boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal dia buruk bagimu. Pengennya sekarang ya Allah jodohnya, kenapa nggak datang-datang? Padahal saya sudah siap lahir batin, saya sudah cukup umur, pekerjaan sudah mapan, harta ada, rumah sudah terbangun, segala macam, ilmu sudah cukup, tinggal jodohnya belum datang ya Allah. Bagaimana? Kalau kebahagiaan kita bergantung kepada manusia, bahagia gak? Enggak.
ridho terhadap ketentuan Allah. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Allah lebih tahu tentang diri kita. Kita ingin jodoh yang baik, suami yang pengertian segala macam, ternyata suaminya sebaliknya cuek, gak pengertian, gak romantis. Bahagia? Ya jadinya gak bahagia, karena selalu membandingkan dengan sesuatu yang kita inginkan. Maka kuncinya, bibi rahmati Allah, jangan membandingkan. Apa yang sering terjadi saat ini di era sosmed, karena keseringan nih scroll handphone, suaminya romantis, suami saya tidak, suaminya suka memberi, suami saya tidak. Akhirnya apa? Gak ridho terhadap ketentuan Allah, kecewa. Akhirnya apa? Gak bahagia. Ridho. Ini yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sudah, tutup semua harapan kita, sudah. Karena ini jodoh terbaik dari Allah. Yang Allah jodohkan dengan kita itu adalah yang terbaik dengan kita dari Allah. Sementara apa yang kita cita-citakan dulu itu tidak terbaik menurut Allah. Itu terbaik menurut sangkaan kita. Yang terbaik adalah apa yang Allah berikan saat ini. Sudah ridho. Kenapa jodoh saya belum datang? Kenapa begini? Kenapa begitu? Sudah ikhlas. Yang mengatur hidup kita siapa? Allah. Jangan pernah berharap selain kepada Allah. Ridho terhadap ketentuan Allah, hati kita akan jadi lapang, bahagia. Jangan berharap kepada yang lain. Sudah, apa yang di depan kita. Kalau kita lirik kepada yang lain, akhirnya kita tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Makanya ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau, lebih menarik. Kenapa? Karena mata kita terlalu banyak melihat kepada yang lain yang bukan hak kita. Jadinya kita tidak bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Kuncinya apa? Bibi yang dirahmati Allah, supaya bersyukur, maka cukupkan mata kita melihat apa yang kita punya saja. Cukupkan lisan kita, pendengaran kita mendengar apa yang kita miliki saja. Jangan banyak melihat yang lain. Akhirnya jadi tidak bersyukur. Jadi kalau sering melihat konten, akhirnya terbandingkan, pasangannya begitu, pasangan saya begini, akhirnya nggak bersyukur, akhirnya nggak bahagia. Maka lihatlah apa yang bermanfaat saja, sehingga apa, hati kita bersyukur. Kalau nggak bersyukur, akhirnya apa, nggak tenang. Akhirnya apa, mencari pembanding yang lain. Oh begitu, akhirnya apa, menuntut, harusnya begini, kenapa kamu begini ya. Akhirnya apa Bu, makin tidak bahagia, karena kita banyak menuntut. Padahal bibi yang dirahmati Allah, kita baru bisa mendapatkan sesuatu kalau kita banyak memberi, bukan banyak menuntut. Ibu, pasti kebanyakan kita tidak mendapatkan pasangan yang romantis, sementara kita menginginkan pasangan romantis. Gimana caranya? Oh harusnya begini, kamu harus memperlakukan saya seperti ini, kasih hadiah ini. Gimana caranya Bu? Kalau ingin pasangannya berubah, maka mulailah dari kita. Gimana? Kita yang banyak memberi. Kita ingin diperlakukan seperti apa, maka perlakukanlah pasangan kita seperti apa kita ingin diperlakukan. Jika dia tidak biasa memberi,
kepada kita hadiah, maka kita yang memberikan hadiah. Tapi catatannya, Bibi yang dirahmati Allah, jangan berharap. Jangan pernah kita memberi karena ingin dia juga memberi kepada kita, tapi semata-mata karena Allah. Jadi kebahagiaan itu ketika kita memberi, pasti kita akan mendapatkan yang terbaik. Kalaupun kita tidak mendapatkan yang terbaik, insya Allah hati kita tetap lapang. Contoh apa, Bu? Contoh yang paling sering yang kita alami di rumah. Suami sering geletakin handuk di atas tempat tidur, atau pakaiannya sering digantung di mana saja, digeletakin di mana saja. Sering marah nggak? Marah. Kalau marah akhirnya suami ikut marah. Coba kita balik, ambil saja. Ringan nggak? Ringan. Jangan lisannya yang terlebih dahulu dikemukakan, tapi tindakan kita ambil saja. Insya Allah jadi pahala bagi kita. Contohkan seperti apa kita inginkan suami kita berbuat, kita contohkan. Seperti apa kita ingin anak kita berbuat, kita yang mencontohkan. Bukan sebaliknya, kita menuntut dia seperti ini, seperti itu. Akhirnya gak kejadian. Yang ada apa? Marah. Bibi yang dirahmati Allah, kalau di rumah itu lebih banyak marahnya, itu bahagianya jauh nggak? Jauh. Padahal dengan kita melakukan satu kebaikan itu menimbulkan banyak kebaikan. Suami jadi tenang, akhirnya kita juga jadi tenang. Jadi pahala nggak? Pahala. Tapi kalau kita melakukan sambil kita ngomel, sambil marah, gimana? Pahalanya jadi hilang, suami jadi marah, rumah jadi panas. Itu. Ridho, ya Allah, kenapa suami saya nggak rapi? Padahal saya orangnya begini, padahal saya orangnya lembut. Kok dapat suaminya pemarah? Masya Allah. Semua pasti ada hikmah di sisi Allah. Allah ingin kita belajar sabar, kita belajar ikhlas, kita belajar ridho terhadap ketentuan Allah. Kita dapat pahala nggak, Bu, di sana? Dapat pahala. Tapi kalau kita beramal sambil ngomel, sambil marah, dapat pahala nggak? Enggak. Yang ada apa? Marah. Akhirnya hilang, menguap tuh pahalanya. Ridho terhadap ketentuan Allah. Jangan pernah membanding-bandingkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, Bibi yang dirahmati Allah, bagaimana agar hati kita bahagia? Hilangkan seluruh benci, dendam, iri hati, segala penyakit-penyakit dari dalam hati kita. Maka hati itu akan jadi lapang, bersih. Kalau hati kita masih banyak penyakit, maka bahagia itu juga pasti akan jauh dari kita. Bu, kalau di rumah kita ada sampah, atau di tas kita ada sampah, satu saja sampahnya, kemudian sampah itu kita biarkan, 1 minggu sampahnya jadi 5 buah tisu misalnya, atau ada makanan kecil segala macam yang numpuk di dalam tas kita. Sebulan penuh nggak sampahnya? Penuh. Masih muat nggak kalau kita masukin Al-Quran, masukin aqua, masukin handphone? Nggak muat. Gimana supaya muat? Keluarkan dulu tuh sampahnya. Jangan sampai sampah itu memenuhi hati kita nih. Hati kita. Jadi tas itu ibaratnya hati kita nih, penuh sampah. Sampahnya apa? Marah, benci, iri, dengki, buruk sangka.
segala macam. Itu sampah di dalam hati kita. Tanpa kita sadar, sampah itu sudah kita pendam di dalam hati kita puluhan tahun. Bukan tahunan, puluhan tahun. Bu, kalau sampah di dalam tas kita atau di dalam rumah kita 1 minggu, 1 hari aja itu udah penuh sampahnya. Kalau 1 minggu bukan penuh lagi, sudah berulat, ada belatungnya. Gimana Bu? Kalau sudah ada belatung, udah keluar tuh cairan-cairannya, berair. Busuk nggak? Busuk. Pengen nggak Bu rumahnya penuh sampah? Ada sampah, terus kita biarkan. Itu bukan hanya mempengaruhi penglihatan kita, tapi juga penciuman kita dan kesehatan kita. Dan ternyata selama ini kita menyimpan sampah yang banyak di dalam hati kita. Tanpa kita sadari, ternyata sampah itu yang mempengaruhi perilaku kita. Apa yang ada di dalam hati, maka itu juga yang keluar dari lisan kita. Jadi lisan kita mencerminkan isi hati kita. Kalau hatinya bersih, maka lisannya juga yang keluar pasti baik. Masya Allah. Kalau hatinya penuh sampah, maka yang keluar pasti juga buruk. Perilakunya buruk, lisannya buruk. Lihat saja Bu, lisan kita tanpa sadar. Padahal kita katakan, saya sering sholat, saya sering ngaji, saya sering zikir, saya sering ikut kajian. Tapi kenapa lisannya begitu? Ternyata hatinya banyak sampah. Sampah itu yang tak kita sadari Bu, yang mempengaruhi lisan kita. Sering menyakiti hati anak kita, sering menyakiti hati keluarga kita, suami kita, tetangga kita. Bahkan kadang-kadang kita sendiri nggak bisa mengontrol lisan kita. Kenapa? Otomatis keluar tanpa bisa kita sadari. Na'udzubillah min dzalik. Dan sampah itu Ibu yang dirahmati Allah, ternyata sudah puluhan tahun berkarat di dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Sampahnya apa? Rasa sakit yang sudah kita pendam puluhan tahun. Rasa marah yang kita sudah pendam puluhan tahun. Marah kepada siapa Bu? Marah kepada orang tua. Marah kepada suami. Marah kepada siapa? Boleh jadi kepada Allah. Kenapa ya Allah saya diperlakukan tidak adil? Nah, Masya Allah. Ternyata kita sudah banyak menyimpan sampah di dalam hati kita. Ini yang perlu kita bersihkan terlebih dahulu. Keluarkan agar lapang hatinya. Bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Hilangkan dendam itu, hilangkan benci itu, hilangkan iri, hilangkan rasa segala macam yang akan menggerogoti hati kita, merusak hati kita. Jangan biarkan lama-lama. Akhirnya apa? Nanti kita meninggal dalam kondisi hati masih penuh sampah, masih penuh penyakit, penuh dendam, penuh kebencian. Berat ya Bu. Tapi Allah kasih janji, ada janji Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Ada yang bisa buka An-Nur? Halaman 350.
ayat 22 surat An-Nur. Ada yang sudah buka? Boleh dibantu baca? Ayyutu ulil qurba ayyaghfirullah. Terjemahnya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan melapangkan dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, jazakillah khairan. Allah memberikan jalan kepada kita untuk membersihkan hati kita dari penyakit. Caranya gimana, Bu? Wal ya'fu wal yasfahu. Apa kata Allah? Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Jadi Bibi yang dirahmati Allah, bagaimana membersihkan sampah yang banyak yang sudah kita bawa puluhan tahun di hati kita? Memaafkan. Wal ya'fu. Memaafkan. Berat ya? Berat banget. Kadang kita merasa, ya Allah, ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Sakit ya Allah. Maka bagaimana caranya? Minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan hatiku ya Allah. Lapangkan hatiku. Mudahkan hatiku untuk memaafkan. Kenapa memaafkan? Karena dengan memaafkan artinya kita sedang menyehatkan hati kita. Kita bukan sedang memaafkan dia, tapi sedang menyelamatkan hati kita. Karena semakin kita membawa sakit itu bertahun-tahun, semakin tidak sehat kita, semakin butuh pertolongan hati kita. Dan sakit itu, Bu, akan kita bawa terus sampai kapanpun, dan bahkan akan berpengaruh terhadap sekeliling kita. Sakit yang kita simpan itu akan menular kepada anak kita, akan menular kepada pasangan kita, akan menular kepada sekeliling kita ikut sakit. Jadi perilaku buruk yang kita terima, yang kita lakukan, itu berimbas kepada sekeliling kita. Kenapa? Karena berawal dari hati kita yang sakit tadi, akhirnya berperilaku yang buruk. Kalau kebaikan, kalau keburukan yang kita terima, kita balas dengan keburukan yang sama, maka sampai kapanpun perilaku itu tidak akan pernah terputus. Dendam yang terus kita simpan, Bu, terus kita berperilaku buruk, itu tanpa kita sadari kita juga akan berperilaku buruk kepada sekeliling kita. Karena rasa sakit itu menginginkan kita membalasnya, terus membalas. Gak tenang sebelum mendapatkan keinginan kita untuk membalasnya. Tapi kalau kita maafkan, Masya Allah,
Allah lapangkan ini ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan, berlapang dadalah kata Allah. Allah angkat tuh rasa sakit ya sakit. Tapi Allah juga akan ampuni kita. Allah lapangkan hati kita. Allah mudahkan urusan kita. Berat banget. Minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan hati saya untuk memaafkan. Maafkan sebagaimana kita ingin Allah juga memaafkan kita. Dosa-dosa kita banyak. Jadi yang bersalah itu bukan hanya orang terhadap kita. Kita juga punya salah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya salah. Maka kita harus sadar, yang punya salah itu bukan hanya orang terhadap kita, tapi kita juga punya salah terhadap orang lain. Yang butuh maaf itu bukan orang lain, tapi kita juga butuh dimaafkan. Terutama yang kita butuhkan, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sadar nggak kita punya salah? Sadar nggak kita juga punya dosa? Maka kalau kita sadar nih, kita punya salah, kita punya dosa, kita ingin Allah mengampuni dosa kita, maka mulailah dengan membuka maaf kepada orang lain. Siapa yang pertama memaafkan, maka dia juga membuka pintu surga. Karena di surga itu tidak ada dendam. Gak ada. Orang yang hatinya masih dendam nih Bu, gak bisa masuk surga. Capek-capek aja nih kita, ya, kita beramal, kita sholat, kita ngaji gitu ya, kita sedekah, kita sangka amal kita banyak tuh. Sedekah setiap hari sekian, zikir sekian ribu gitu ya, sholawat sekian, ngaji sekian, sholat tahajud banyak sekali. Oh ternyata ada dosanya, ada iri, ada dengki, ada dendam, ada marah, ada benci, hapus semuanya, nggak jadi masuk surga. Kita mau masuk surga? Iya. Mau masuk surganya sendiri apa dengan suami, dengan anak, dengan orang tua? Mau dengan anak. Tapi hatinya penuh benci, marah sama orang tua. Marah kenapa saya tidak diperlakukan dengan adil. Marah kenapa waktu kecil orang tua saya suka marah kepada saya. Ya Bu, luka pengasuhan, luka ketika kecil itu masih kita bawa sampai saat ini. Marah, merasa orang tua tidak sayang. Akhirnya apa? Perilaku kita juga buruk terhadap mereka. Perilaku kita juga buruk terhadap anak kita. Karena apa? Karena kita tidak berusaha memaafkan orang tua kita. Kita tidak berusaha memaafkan anak kita, memaafkan suami kita. Yang ada apa? Kita menuntut. Akhirnya apa? Yang keluar dari sikap kita adalah sikap yang buruk, perilaku yang buruk. Akhirnya kalau kita tidak memaafkan, yang rugi siapa? Kita. Sakit itu tidak akan pernah hilang kalau kita tidak berusaha memaafkan. Sampai kapan? Mata rantainya akan terus berulang. Anak kita juga akan merasakan luka yang sama seperti kita, karena kita juga memperlakukan dia seperti kita diperlakukan oleh orang tua kita. Sakit terus, gak tenang terus, gak bahagia terus. Akhirnya begitu terus sampai anaknya juga seperti itu. Dia juga merasakan luka, akhirnya juga dia teruskan kepada anaknya. Apakah kita ingin terus ya seperti lingkaran? Maka putus. Gimana memutusnya? Memaafkan, mengikhlaskan, sudah. Itu ketentuan Allah, qadarullah. Saya mendapatkan perlakuan seperti itu, saya maafkan. Saya maafkan perlakuannya. Boleh jadi orang tua kita tidak
bisa mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, karena dia juga tidak mendapatkan hal yang sama dari orang tuanya. Maka yang perlu kita kasihani siapa? Orang tua kita. Mereka butuh pelukan kita, tapi karena kita marah, kita tidak mau datang pulang kampung memeluknya, padahal dia juga tidak pernah dipeluk oleh orang tuanya. Masya Allah. Saat ini Bibi yang dirahmati Allah, mereka membutuhkan uluran tangan kita, mereka butuh pelukan kita. Peluk mereka. Orang tua kita bukan hanya membutuhkan harta kita, mereka bukan hanya butuh doa kita, mereka butuh kehadiran kita. Mungkin kita mengatakan saya butuh pelukan orang tua, saya nggak pernah dipeluk oleh orang tua saya sejak kecil. Tapi ternyata ada yang lebih lagi luka daripada kita. Siapa? Orang tua kita. Mereka mungkin bukan hanya tidak menerima pelukan, tapi kesusahan, menanggung beban sendiri, menafkahi diri sendiri, bahkan menafkahi anak-anaknya sendiri, menanggung beban sendiri, tidak ada tempat bercerita. Dan sekarang kita tambah bebannya, Bu. Gimana? Kita marah terhadap orang tua kita, gak mau pulang, gak mau berkabar, gak mau mendoakan orang tua kita karena kemarahan kita. Sampai kapan? Padahal kita ingin masuk surga. Kita ingin masuk surga bukan sendiri. Kita ingin membawa kedua orang tua kita, membawa anak-anak kita dengan suami kita. Putus mata rantai itu sampai kita saja peluk, datangi orang tua kita. Mereka membutuhkan kita hadir. Mereka juga tidak pernah